Kali ini kita akan bahas tentang jenis dan teknik pengolahan data. Di buku ini, di buku metodologi penelitian akuntansi ini kita bahas di halaman 93 atau salah. 90. Oke. Nah, ini jenis dan sumber data. Mulai di bagian ini di jenis dan sumber data. Di buku ini sebenarnya banyak dijelaskan tentang syarat-syarat data yang baik, data akurat, relevan, up to date, kemudian pembagian data menurut data memperolehnya, menurut sumbernya, menurut waktu pengumpulannya, menurut sifatnya, dan seterusnya yang bisa Anda baca sendiri. Saya ingin menunjukkan yang simpel saja yang kita banyak gunakan di penulisan proposal di subbab tentang jenis dan teknik pengumpulan data. Jadi prinsipnya begini yang kita gunakan di jenis data itu kita menggunakan yang jenis data primer dan data sekunder. Saya membuat definisi yang simpel saja. Data primer itu adalah data yang sebelumnya belum ada, peneliti yang mengadakan. Kalau data sekunder itu data yang sudah ada sebelumnya, peneliti tinggal ambil. Jadi misalnya data sekunder itu jumlah karyawan, struktur organisasi, itu kan sudah ada sebelumnya dan peneliti tinggal ngambil saja. Bukan peneliti yang membuat struktur organisasi, bukan peneliti yang membuat berapa jumlah karyawan akan diterima dalam satu perusahaan. Jadi datanya sudah ada sebelumnya, peneliti tinggal ambil, itu adalah data sekunder. Kalau data primer itu adalah sebelumnya belum ada, peneliti yang membuat, menanyakan tentang pendapat, yang menggunakan kuesioner misalnya, yang melakukan wawancara, itu adalah data primer. Nah, jangan terjebak, misalnya bisa jadi kita seperti melakukan wawancara, tetapi sesungguhnya kita mengambil data sekunder, bukan data primer. Misalnya begini, Anda ingin mengambil data tentang jumlah penjualan sampo di supermarket tertentu misalnya. Sebut misalnya di Matos misalnya. Anda ingin lihat berapa penjualan merek sampo tertentu di Matos dalam kurun waktu 2 bulan terakhir misalnya. Nah, ketika Anda datang ke Matos kemudian bertemu dengan SPG yang menjaga di counter merek sampo tersebut, Anda pasti harus melakukan komunikasi. Anda bertanya, Mbak, berapa jumlah penjualan sampo merek ini dalam 2 bulan terakhir. Nah, pertanyaan yang dialog yang Anda lakukan dalam konteks seperti ini bukan wawancara. Ini adalah dialog dalam rangka mengambil data sekunder. Karena si mbaknya itu, si SPG-nya pasti kemudian membuka data, membuat catatan, kemudian dia akan keluarkan yang merek ini 3 bulan terakhir, misalnya 2 bulan terakhir, jumlahnya yang terjual misalnya 59 misalnya. Nah, angka 59 itu sudah ada di dalam catatan si SPG tadi, sehingga itu adalah data sekunder. Dialog yang Anda lakukan tadi dalam rangka mengambil data tadi itu bukan wawancara, tetapi dialog saja dalam rangka meminta data. Nah, berbeda dengan misalnya dalam hal yang sama, contoh yang sama, Anda mau mengambil data jumlah merek sampo tertentu, penjualan merek sampo tertentu dalam kurun waktu 2 bulan, tapi bukan 2 bulan yang lalu, tapi 2 bulan yang akan datang. Anda datang ke Matos, setiap Matos pagi buka jam 10 dan Anda baru pulang jam 10 malam misalnya, waktu dia mau tutup, Anda sanggongi itu counter tempat penjualan sampo itu, kemudian kepada orang ngambil, Anda ikuti sampai ke kasir, dibayar itu sampo, Anda catat ini laku 1. Nanti ada orang ngambil, bayar, dicatat laku 2. Kalau ada orang ngambil tapi nggak jadi bayar, tapi dipindah tempatnya tapi instan, nggak jadi dicatat. Nah, itu yang disebut dengan observasi. Datanya sebelumnya belum ada, itu menjadi data primer. Karena datanya sebelumnya belum ada.
peneliti yang mengadakan. Itu jenis data. Nah, sekarang teknik pengumpulan datanya. Kalau data sekunder, hanya satu saja pilihannya. Jadi kalau datanya itu sekunder, pasti teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi. Pasti sudah. Jadi kalau datanya itu sudah ada sekunder, maka teknik perolehan datanya pasti adalah dokumentasi. Ini analognya simpelnya begini. Jadi kalau itu ada panitia yang ada seksi namanya seksi dokumentasi. Seksi dokumentasi itu tugasnya apa? Mendokumentasikan moto-moto. Ada manten, misalnya mantennya difoto, mantennya sudah ada. Jadi dokumentasi itu nggak menghadirkan kita bikin manten, mantennya sudah ada. Ada tamu datang difoto, tamunya sudah ada. Ada mantan datang difoto, mantannya sudah ada. Jadi tidak mengadakan, namanya dokumentasi. Jadi teknik pengumpulan data yang namanya dokumentasi itu adalah teknik pengumpulan data untuk mengambil data sekunder. Jadi sudah ada, tinggal ambil. Ya, ada struktur organisasi di perusahaan, ditempel di tembok, difoto, namanya dokumentasi. Data karyawan tidak ada di tembok, Anda tanya sama pimpinan perusahaan, kemudian pimpinan perusahaannya buka catatan, Anda pindah catatannya, itu dokumentasi. Ya. Si pimpinan perusahaannya Anda tanya jumlahnya berapa, dia sebut angka, kemudian Anda mencatat, itu dokumentasi. Datanya sudah ada, bukan sesuatu yang belum ada. Itu kalau sekunder gampang. Kalau datanya adalah sekunder, pasti teknik perolehan datanya adalah dokumentasi. Ya, bisa fotokopi, bisa memfoto beneran, bisa mencatat, itu dokumentasi. Nah, kalau datanya primer, datanya belum ada, kita yang mengadakan, itu teknik perolehan datanya ada pilihan. Bisa wawancara, interview, bisa menggunakan kuesioner, bisa menggunakan observasi. Nah, wawancara itu semacam tanya jawab. Wawancara nanti ada wawancara dengan pertanyaan tertutup, dengan pertanyaan terbuka. Nanti silahkan kita jadi buku detail itu dijelaskan. Ada wawancara tertutup, ada wawancara terbuka. Apa untungnya wawancara? Kalau pakai wawancara, coveragenya bisa lebih luas. Misalnya kalau wawancara bisa dengan telepon misalnya, tidak harus ketemu. Maka kita bisa coverage wilayah penelitiannya bisa lebih luas, nggak hanya di Malang, bisa seluruh Indonesia karena tinggal telepon. Tapi kalau wawancaranya harus tatap muka, harus ketemu, memang coveragenya lebih pendek. Tapi kalau wawancara tatap muka itu keuntungannya peneliti bisa membaca gestur, perubahan ekspresi wajah orang yang kita wawancarai misalnya. Tapi kalau dengan telepon kita nggak bisa tahu. Itu ada plus minusnya. Bisa juga menggunakan kuesioner. Kuesioner itu pertanyaan juga, ada sekali data pertanyaan, ada daftar penyitaan, yang responden kita minta untuk menjawab, memberikan respon. Ya, disebut dengan responden itu orang yang kita minta untuk memberikan respon. Nah, kuesioner itu belakangan sekarang banyak peneliti menggunakan Google Doc misalnya. Nah, itu juga coveragenya juga menjadi lebih luas. Atau kalau dulu orang kirim itu pakai pos, nyewa PO Box di kantor pos untuk dikirim, kemudian nanti respondennya mengisi, dikirim balik ke alamat yang sudah kita tetapkan. Nah, kalau kita menggunakan kuesioner yang mail survei seperti itu, menggunakan dokumen fisik, maka etikanya kita harus menyertakan amplop kosong disertai dengan kode dan alamat tujuan pengiriman. Sehingga nanti kalau responden sudah mengisi, kita tinggal masukin ke amplop yang sudah kita sediakan, tinggal kirim saja ke kantor pos dengan belangko yang sudah kita siapkan. Tapi sekarang sudah lebih modern, bisa menggunakan Google Doc, bisa menggunakan email misalnya, tidak usah menggunakan fisik. Nah, yang ketiga pilihannya adalah observasi. Observasi itu pengamatan. Jadi tidak melakukan wawancara, tidak melakukan tanya tulis, pertanyaan tertulis dengan kuesioner, tapi melakukan observasi. Anda lihat, Anda amati. Tadi yang contoh melihat penjualan sampo tadi, yang Anda sanggung di Matos dari pagi sampai malam, itu namanya observasi. Dan hanya sistem informasi akuntansi satu perusahaan yang belum ada sistemnya,
tidak sama sekali perusahaan itu tidak punya sistem sama sekali, kemudian adanya pokoknya biasanya begini Mas, barang datang ini taruh di sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, ke sini, dia nggak punya catatan di perusahaan. Anda melakukan pengamatan mulai dari barang datang sampai masuk di ruang produksi, sampai pengepakan, sampai labelan harga dan seterusnya, sampai siap dijual. Kemudian Anda menggambar, meringkas hasil pengamatan Anda itu. Hasil pengamatan Anda itu menjadi data penelitian yang diperoleh dengan observasi namanya. Ini aja. Jadi kuncinya hanya ini aja untuk sub di bab 3 di jenis teknik pengumpulan data itu. Jenis dan sumber data. Sumbernya tinggal disebutkan saja. Data diperoleh dari mana, caranya bagaimana. Gitu. Nah, ini teknik pengumpulan data itu. Jadi saya ulangi, sekunder data itu kalau sekunder pasti pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi. Kalau data primer pilihannya bisa wawancara, bisa kuesioner, bisa observasi.